Kalau aku akan begini nih. Siapa itu? Kok lebih cantik dari Bunda? Kalau yang dinamakan pacar gitu atau crush ya sekarang namanya, kayaknya nggak pernah. Dulu cuma pernah majang aja. Oh gitu. Oh, Oh jadi ada iya, yang dipajang. iyalah. Tapi persiapan secara mental apa nih, Abi menjadi orang tua remaja? Bi, bayangin kalau anak kita, kakak Nagara, suatu hari bawa perempuan ke rumah terus bilang, Bun, itu pacar aku. Coba, sekarang apa yang akan Abi lakukan? Waduh, Anggap aja di depan tuh ada kakak Nagara yang dia bawa perempuan. nggak pernah dibayangin sih. Karena dulu juga aku nggak pernah bawa pacar ya. Pernah bawa perempuan, tapi itu teman. Gitu. Kamu tahu dong siapa Iya. gitu. Dan kalau yang dinamakan pacar gitu atau crush ya sekarang namanya, kayaknya nggak pernah. Dulu cuma pernah majang aja. Oh gitu. Oh, Oh jadi ada yang dipajang. Iyalah. Tapi ya Gitu. gimana ekspresi kita? Latihan dulu. Kalau aku akan begini nih. Siapa itu? Kok lebih cantik dari Bunda? Ya pasti nggak ini ya tetap berusaha tenang gitu Hmm. ya. Terus kemudian ya mungkin kalau aku memilih tidak melegalkan dalam artian bahwa itu adalah pacarnya gitu. Ya dianggap sebagai seorang teman biasa gitu. Jadi ketika dia datang ya sudah oke. Mungkin ngobrol-ngobrol bentar dan sebagainya. Setelah itu ya oke, katakanlah kakak mungkin ada obrolan atau dia entah belajar dan sebagainya, silahkan gitu. Tapi pas itu mungkin akan memilih untuk ngobrol sama kakaknya. Oke, Gitu. gimana tuh ngobrol sama anaknya? Gitu. Kalau sama si ceweknya ya udahlah biar aja gitu karena Tapi kan aku mau penasaran, Abi. Aku tuh cuma nanya gini, kamu anak mana? Orang mana? Gitu. karena kan nanti kalau misalkan kita langsung ajak ngobrol atau berinteraksi secara lebih dalam gitu ya sama si ceweknya, pasti itu akan sampai ke orang tuanya gitu kan. Gitu. Tapi yang awal kita harus ajak ngobrol adalah anak kita sendiri. Oke, gimana tuh Abi ngajak ngobrolnya tuh? Ini bisa jadi buat teman-teman sekolah keluarga karena anak angkatan kita itu udah pada remaja, Bi. Ya. Ya tentu ini ya mungkin lebih ke berusaha untuk ngajak kakak ngobrolnya tidak serius ini katakanlah gitu ya mungkin. Siapa dia? Mungkin Kamu enggak ngaca, umur kamu berapa? mungkin ngajak sesuatu hal yang dia suka, katakanlah misalkan nonton basket gitu atau misalkan main biliar gitu kan sambil ngobrol-ngobrol santuy gitu. Ya pada akhirnya mungkin akan tanya gitu. Kemarin siapa Kak? Iya gitu. Dari sana kan akan lebih cair obrolannya gitu. Oh ya ampun, sweet sekali kalau bapaknya kayak gini. Tapi memang Bi, menurut Abi ya, kita kan ini udah di fase punya anak remaja. Dari fase pertama kali bayi lahir, terus kita punya anak banyak gitu ya, balitanya tuh barengan gitu. Sampai sekarang punya remaja, mana fase yang menurut Abi paling sulit? Jujur Li, kalau Bunda ngerasa, aku pikir dulu itu ketika punya anak balita tuh udah paling capek. Kayak repot banget kan kita jadi orang tua yang punya anak balita. Tapi pas sekarang di fase kakak udah remaja, ternyata lebih sulit. Perubahannya mungkin kalau dulu gitu ya balita itu capeknya adalah capek lebih ke fisik. Gitu. Tapi kalau misalkan mulai remaja, kita mulai tuh naik capeknya mulai menyentuh sisi psikis ya, mental gitu. Bener. Karena kan waktu balita ya anak kita belum bisa diajak komunikasi secara lebih matang gitu. Ya cenderung mereka ngikutin. Tapi ketika udah remaja kan mereka sudah punya pola pikir yang udah terbentuk gitu. Iya, betul. Jadi
Fase mana nih yang paling sulit? Apa kita sebenarnya belum menemukan ya, Bia? Ya tadi itu bagian dari proses gitu ya. Mungkin aku tidak meleveling mana yang paling sulitnya gitu, tapi bagian dari tahapan-tahapan yang harus memang dijalani gitu. Ketika balita ya tadi tahapannya berarti kita lebih siap capek secara fisik gitu, begadang dan sebagainya, sakit gitu kan. Sekarang ya lebih ke mempersiapkan diri secara mental gitu, dengan sesuatu yang udah mulai bersentuhan dengan dunia luar gitu. Tapi persiapan secara mental apa nih? Abi menjadi orang tua remaja. Kita nih harus gimana nih, Bi? Kalau yang apa namanya salah satu tanda orang yang sudah menua itu gitu ya, bertambah umur itu, pasti dia akan selalu bicara tentang pengalaman. Gitu. Iya, sebel banget sih. Abi dulu, gitu kan. Itu udah jelas gitu ya, pasti akan disisipkan. Tetapi supaya menjadi setidaknya bukan menjadi role model juga, karena kan zamannya udah berubah gitu. Tetapi anak kita punya sisi lain gitu, punya POV lain. Harus seperti apa ketika memperlakukan orang lain, termasuk yang katakanlah crush, pacar dan sebagainya, yang sesuatu hal yang apa ya tidak bisa kita hindarin gitu. Betul. Karena mereka kan belajar bersosialisasi ya. Jadi memang, dan sosialisasi itu tidak bisa dipelajari kayak model ini loh, 1 tambah 1 hasilnya 2, nggak bisa begitu ya. Jadi kita emang benar-benar harus jadi role modelnya mereka, dengan sering-sering ngajak ngobrol dan ngajak mereka ke aktivitas-aktivitas kita, sehingga mereka tuh jadi tahu, oh gini cara memperlakukan orang, gitu. Karena ada banyak orang yang aku kenal gitu, orangnya baik, sopan, santun gitu, tapi anaknya kok nggak begitu ya? Ya karena mereka nggak pernah diajak, atau mungkin orang tuanya merasa belum siap gitu untuk ngajarin anaknya, atau gimana ya, Bi, menurut Abi tuh? Ya tadi ketika anak kita udah mulai remaja, pola pikirnya kan udah mulai terbentuk gitu ya. Banyak faktor yang kemudian mempengaruhi gitu. Tidak lagi modal utamanya tentu dari dari kita sebagai orang tua gitu ya. Terutama tadi role model, contoh gitu. Katakanlah misalkan mungkin ya ini persepsi aku aja, ketika ada seorang laki-laki atau suami gitu yang kemudian melakukan KDRT dan sebagainya gitu, ya bisa jadi karena dia mendapatkan sebuah gambaran visual secara langsung yang sehingga itu terekam gitu, entah itu dari orang tua atau dari sekelilingnya gitu. Nah itu dari orang tua tuh pasti jadi role model utama gitu. Kemudian belum lagi dengan sekarang kan dunia digital, kemudian orang yang bahkan mungkin kita tidak bisa bayangkan anak kita menemukan gitu, entah misalkan di jalan gitu. Pernah berpikir nggak gitu? Kita kan masih tuh, masih sering berangkat sekolah, naik angkot dan sebagainya. Kan kita pasti otomatis merekam sebuah kejadian-kejadian yang yang tidak pernah terencanakan gitu. Nah, itu bisa jadi juga menjadi bahan bakar atau bahan baku terbentuknya pola pikir anak kita gitu. Iya sih. Tapi ada sebuah kalimat kayak gini, Bi. Kalau kamu mau cari suami, aku pernah dengar kalimat ini. Itu jangan melihat dari laki-laki itu bagaimana memperlakukan ibunya. Tapi lihatlah dari ayahnya memperlakukan ibunya. Karena si anak laki-laki itu punya role model, atau dia melihat dari bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, sehingga ketika dia jadi suami, dia akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, kalimat ini menurut Abi kayak gimana nih? Iya, sepakat gitu. Karena kan tadi gitu ya, yang utama terekam oleh mereka adalah karena kebanyakan sehari-harinya adalah mereka di rumah gitu ya. Mereka akan merekam aktivitas yang terjadi, baik itu komunikasi antara ayah sama ibunya gitu. Baru kemudian nanti ibaratnya gini, ketika mereka kemudian menemukan sebuah informasi atau sebuah perilaku yang berbeda gitu, yang tidak pernah ditemukan dia di rumah gitu, dia akan membandingkan gitu, kok ini terjadinya seperti itu gitu ya, kok berbeda dengan yang biasa di rumah dan sebagainya gitu. Itu kan bagian dari proses.
Oke. Oke kalau gitu. Apa nasihat Abi buat teman-teman sekolah keluarga Indonesia nih yang baru mau mulai punya anak remaja? Ya, Bapak-bapak harus ngapain? kalau nasihat sih mungkin enggak lah ya gitu, karena masih berproses juga. Tapi lebih kepada mungkin apa ya, satu hal yang merasa masih belum oke kemarin-kemarin dijalani gitu ya. Ya tadi lebih banyak diajak ngobrol anaknya Mhm. gitu. Sebetulnya sih memang yang paling efektif adalah cross gitu ya, Mhm. silang gitu. Anak laki-laki ke bundanya, Mhm. anak cewek ke ayahnya. Ini mah Anak gue semua, anak kita tiga anak kita laki-laki laki-laki. berarti bundanya. Ya, Aduh, bagian seru-serunya ya bapaknya aduh, 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 gitu. aduh, aduh. Ya, ya seimbang aja sih untuk memberikan sebuah batasan-batasan ketegasan gitu ya. Sehingga anak tahu sisi dari belas kasihnya dari ibunya, kedekatan-kedekatan berasal dari bapaknya. Oke, jadi sisi feminitasnya dari ibunya, sisi maskulinitasnya dari bapaknya. Oke, terima kasih Pak Erik sudah menemani Pillow Talk hari ini. Next, kita ketemu lagi di Pillow Talk selanjutnya. Dadah!